Vanessa, Nicholas Venelis, yuk open cam. Oke, kita mulai ya lagu ini. Oke, yuk Betran, silakan pimpin doa Betran. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah menjaga kami selama istirahat kami. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan kegiatan belajar kami. Berkatilah agar kami mampu memahami apa yang akan kami pelajari sehingga dapat berguna bagi kami di kesempatan lainnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan juga orang-orang lain yang sedang menangani mereka yang sakit. Berilah mereka rahmat-Mu agar bisa bekerja dengan selamat dan bisa kembali berkumpul dengan orang yang mereka cintai. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Betran untuk doamu. Ya, doa untuk mendoakan orang sakit juga. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita mulai kita kegiatan pagi kita ini, beberapa pengumuman dulu ya. Yang pertama, nanti seperti biasa ada ini ya, pembinaan dengan Mem Esther dan Pak Thomas. Kemudian ekskul hari ini tetap berjalan seperti biasa. Kemudian besok pagi, tanggal 14 Agustus ya, itu kita ada upacara Hari Pramuka. Jadi besok kalian join langsung ke Zoom besar. Ke Zoom besar ya, Zoom yang biasa digunakan kalau kita ada upacara atau ada misa. Jam 8, upacara mulai jam 8. Jadi kalian seperti biasa deh, 7:30 mulai join ya. Dress code-nya baju pramuka lengkap. Baju pramuka lengkap ya. Pramuka lengkap. Oke. Felis, juga Brian, ini ya nanti kalau ada temanmu yang belum join, jadi supaya mereka besok tidak salah ya, Dek, tolong ini ya, dikoordinir ya Felis sama Brian ya, ketua kelas ya. Oke, diberitahu. Oke, terima kasih. Oke, kemudian hari ini hari Jumat. Biasanya udah weekend ya, tapi mulai minggu ini ada pekerjaan untuk laporan praktikum. Apakah ada yang sudah cek ya Bu Berta? Bu Berta udah menyiapkan ruang di GCR belum ya? Udah ada cek belum? Udah Bu, udah ada Bu. Sudah ada ya?
Sudah ada ya ruangnya ya? Oke, baik ya. Guys, itu kan Bu Berta membuat ruangnya. Mungkin kalau yang sekarang belum ada ininya ya, belum ada poin-poinnya. Nanti untuk laporan yang akan datang ya, bukan laporan yang ribet ya kata Brian, tapi laporan yang lengkap itu besok Bu Berta itu akan membuat itu loh apa di GCR-nya itu nanti ada per poin-poin itu. Jadi misalnya judul ada dapat berapa gitu. Jadi nanti Bu Ana sama Bu Berta akan memberi nilai kalian itu per poin-poin akan tertulis di situ. Jadi ketika kalian memberi judul, judulmu itu kami beri poin berapa. Kan judul maksimal 3 ya, kalian dapat poin berapa. Sehingga kalian dengan cara ini kalian bisa lebih ini ya, lebih koreksi kalau misalnya kok judul harusnya 3 kalian dapat 2 berarti kurangnya gimana. Kalian boleh nanya ya. Boleh nanya ke Bu Anas atau ke Bu Berta. Kenapa misalnya kok nilainya nggak maksimal gitu. Oke, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu sharing pagi ini. Claudia dan Albert sudah datang semua. Claudia, halo Claudia. Halo. Claudia. Halo, silakan Claudia. Claudia, silakan Claudia. Claudia Lorenza, yuk silakan Dek. Saya mau sharing yang waktu vaksin pertama saya. Jadi pas vaksin pertama itu kan kayak dijelasin disuruh kemana-kemananya. Cuma saya kayak kurang fokus, kurang dengerin. Terus saya kayak duduk aja nunggu di kursi kayak orang bingung. Jadi kayak menurut saya harus lebih berani nanya lagi ke orangnya. Ada lagi Claudia, terus waktu itu kamu akhirnya sadarnya gimana Claudia bahwa kamu juga gak bisa hanya nunggu gitu, sadarnya gimana? Itu kan saya di situ ada teman papa saya yang saya vaksin kan dibantu sama teman papa saya yang polisi. Itu kayak temennya tuh nanyain kok duduk di situ, kayak dikasih tahu kemana-kemananya. Kayak ditanyain kok diem aja. Oke, baru sadar ya Claudia ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih Claudia. Kita beri reaction untuk Claudia. Ya. Oke. Ya. Claudia, benar yang dikatakan Claudia. Ketika kita berada di tempat umum, tempat publik, kita harus fokus ya nak ya. Kita fokus. Supaya kalau ada pengumuman, apalagi kalau kita berada di tempat yang sangat sibuk, kita tidak ketinggalan berita. Ya, semua orang pasti pernah mengalami seperti yang Claudia alami. Ya, Bu Anas juga pernah Claudia. Bisa bayangkan kalian kalau yang udah pernah ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng itu, yang Terminal 3 Ultimate, itu kan besar banget. Gate-nya itu entah sampai 20 sekian gitu ya. Itu di situ sangat sibuk. Bu Anas tuh pernah ya sendirian, ya masih ngantuk banget karena pagi gitu ya. Bisa dibayangkan harusnya dari gate berapa ya, di bawah 10. Jadi gate di bawah 10, 1, 2 lupa gitu, harus pindah ke gate 27. Jadi harus jalan itu kan jauh, jalannya cepat di terminal. Nah itu bayangkan kita harus ini ya. Jadi bandara, kemudian stasiun, itu kan tempat-tempat publik yang ramai ya. Kita harus selalu fokus ya. Di bandara Kuala Lumpur juga pernah hampir aja salah naik kereta itu ya. Jadi berkayak Claudia juga ini ya, di rumah sakit kita berobat di rumah sakit, kalau rumah sakit besar itu kita juga nanti akan diarahkan kemana-kemana ya. Stasiun kereta, kalian yang udah pernah ke stasiun KRL itu ya, Manggarai, Tanah Abang, Bogor itu ya,
Itu stasiun besar, kita harus selalu fokus. Jadi supaya kita nggak salah, itu fokus. Dan lagi satu lagi, nak, mungkin kalian sering mendengar ada orang yang kena dendam gitu ya. Itu biasanya kena dendam itu mengenai orang yang kurang fokus. Ya. Oke, terima kasih Claudia untuk sharingmu pagi ini. Kita selalu fokus, apalagi kalau berada di tempat umum, ya. Oke, yang kedua kita lanjut. Silakan Albert. Halo Albert. Halo Bu. Yuk, silakan Albert untuk sharing pagi ini, Dek. Ya. Jadi untuk pembelajaran di rumah ini, dulu tuh saya kalau belajar suka kurang fokus gitu. Jadi kalau kadang guru jelasin, saya malah kurang dengerin, terus malah main HP sendiri. Jadinya kayak nyepelein gitu. Terus karena itu, pas kalau ada tugas, kalau ada latihan, saya malah jadi bingung, terus jadi kesusahan sendiri. Jadinya sekarang saya coba buat ngubah. Jadi kalau guru nerangin, saya dengerin lagi, terus lebih banyak bikin catatan gitu Bu. Gitu aja, terima kasih. Ada ini enggak, kamu kan ada perubahan dalam sikapmu, perilakumu, terus kamu ada perubahan ini enggak, rasa dalam belajar, mungkin jadi hilang ngantuknya, hilang bosennya, terus lebih ngerti. Iya Bu, lebih bisa nangkep lah begitu, jadi nggak terlalu nggak terlalu apa Dek? Nggak terlalu ini bosan gitu, bisa paham apa yang diiniin. Penting katanya satu kata itu penting, tidak terlalu apa Dek? Oke, yuk kita beri reaksi untuk ya, oke. Ya, terima kasih untuk sharing. Intinya fokus dari Claudia dan Albert. Claudia fokus di tempat umum, di tempat publik, ya, untuk keselamatan kita juga. Dan yang kedua, Albert fokus untuk ya kita dengan pelajaran lebih di tempat tertutup untuk menghilangkan bosan, ya, untuk menghilangkan bosan untuk pelajaran, lebih berdamai dengan situasi. Oke, terima kasih untuk sharing pagi ini semuanya dengan fokus, kita pikiran fokus ya. Oke, sekali lagi Ibu pesan ke kalian di tempat umum, tempat publik, karena kalian sekarang sudah kelas 11, usia kalian sudah mendekati 17, berarti next fokus di tempat umum sendiri ya. Jadi saya selalu menyadari kita berada di mana. Oke, itu terima kasih. By the way, apakah suara Ibu jelas ya atau ngelek ya Nak ya? Coba beli reaksi suara Ibu gimana ini? Kok jadi lama-lama Ibu rada kurang pede nih, jangan-jangan suara Ibu ngelek. Halo Tania atau siapapun, suara Ibu bagaimana ini? Ada ngelek dikit sih Bu, tapi jelas kok. Ngelek? Oh ya udah, oke, syukur deh. Ya. Oke, untuk hari Senin, belas ya Dik ya, tanggal 16 yang mana ini tadi pulpennya Bu Anas ini? Aduh, pulpennya Bu Anas kok pergi kemana? Oh ini di sini.
pulpennya Bu Anas dikasih kulit win lagi. Belum beli nih Bu Anas. Oke, untuk dari IPA 1 hari Senin Elizabeth ya, Elizabeth Theodora. Tanggal 16. Elizabeth, halo Elizabeth, engkau sudah adakah? Elizabeth. Udah ada Elizabeth ya. Oke. Elizabeth, kemudian dari IPA 2 untuk yang tanggal 16 itu Siven. Siven udah datang. Halo Siven. Halo. Hari Senin ya. Hari Senin untuk yang ini ya, pagi ya, sharing pagi ya, Dik ya. Siven. Iya, Bu. Oke. Ini sambil menunggu Pak Rafael. Albert, halo Albert. Albert notas namamu di rename Dek, dikasih kelas Dek. Rename Dek, nggak usah pakai open cam, nggak apa-apa, bisa kok Dek. Kasih kelas dulu baru namamu ya Albert. Yang lain oke sudah. Ya. Oke. Mengingatkan untuk tata tertib. Yuk yang cowok-cowok, yuk yang ganteng-ganteng, rambutnya dirapiin ya, yang ganteng-ganteng dirapiin, rambutnya ya tadi ya. Ini Raka kalau rambutnya udah mulai gemuk banyak dikurangi adik ya. Veteran juga, ayo yang para lelaki ya, para cowok-cowok ya rambutnya. Yang perempuan, kalian kan kalau rambut panjang boleh, tapi dirawat ya, disisir, diikat, yang cantik ya. Bu Anas lebih suka lihat kalian itu tampilnya cantik. Ya, biarpun di rumah mulai tetap dandan ya, bedakan yang cantik ya. Yang perempuan ya, tetap ya bedakan. Ya bedakan bukan hanya buat biar kelihatan cantik loh ya, tapi merawat kulit kita. Ayo anak perempuan, kita rawat kulit kita, penampilan kita, mumpung masih muda. Ya, yang laki-laki juga ya, dirawat ya, yang laki-laki ya, tetap mandi bersih. Kalau kulitnya kering itu pakai lotion ya, sisiran rapi, keramas, sampo yang bersih. Pokoknya tetap harus cantik dan ganteng. Ya, tetap kelihatan. Oke. Ya. Ya, pakai baju tetap rapi. Oke. Ya. Oke. Sekarang ini kita masih ada waktu 7 menit. Sambil nunggu Pak ini, kan kita 7 menit ya masih ini. Kebahagiaan. Hilda sekarang baru muncul. Tumben Dek, baru muncul Dek Hilda. Nah, kenapa? Ya ada. Besok ini ya, lebih pagi lagi ya Dek ya. Yang lain juga ya. Rafael, ya oke, Rafael udah kelihatan. Benelis, Nicholas Benelis. What happened with you ya? Kok belum ini? Belum open cam. Nah, ini kita masih ada waktu 5 menit. Yuk silakan kalian kalau ada yang mau nyiapin buku dulu, ada yang nyiapin buku, ada yang mau ini saling ngobrol boleh. Ibu akan sambil melanjutkan untuk ini kalian ya. Apa ini? Presensi kalian. Ya. Oke, Nicholas Benelis. Tapi habis itu open cam dong, ya. Tidur seberapa jam? Lu jangan sering-sering begitu loh, ya. Iya, apalagi masa pandemi. Bisa tuh. Hati-hati jaga kondisi loh.
Oke guys, yuk semua siap. Ini Pak Rafael sudah ada. Selamat pagi Pak Rafael. Selamat pagi, Bu. Oke, ini anak-anak sudah bergabung. Sudah ada kurang 2 orang. Ini nanti sambil saya absensi ya Pak Rafael ya. Oke, Ya, Bu. Jose, Valeri, Stefanus, Evelyn, Caleb. Yuk open cam. Pras, kamu di mana? Tio, Prasetyo. Tio, kamu ada di mana? Nah, kelihatan dong. Nah gitu. Jangan hanya langit-langit kamarmu, Dek. Kelihatan gitu. Caleb, halo Caleb. Oke. Ya, Beneli sudah buka. Oke, terima kasih. Putri, Patricia, silakan. Oke, Devi kalau udah bisa open cam, segera open cam ya Dik ya, kalau udah stabil ya. Oke, Pak Rafael, monggo silakan Pak Rafael untuk dimulai. Iya, Bu. Oke, anak-anak, stay tune with Pak Rafael. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik ya? Oke.
Bu, saya pengen coba share screen, Bu. Belum bisa share screen. Udah. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri, ya kan? Nah, grafik fungsi trigonometri itu ada apa aja? Ada grafik fungsi sinus, itu ketika Y sama dengan sin X. Lalu ada grafik kosinus, itu ketika Y sama dengan cos X. Dan grafik tangen ketika Y sama dengan tan X. Nah, untuk grafik sendiri, itu grafik fungsinya tidak selamanya dia bentuknya Y sama dengan sin X. Dia bisa saja nanti Bapak minta kalian menggambar grafik fungsi yang seperti ini. Y sama dengan 1 ditambah sin X. Itu bisa saja Y sama dengan sin X pangkat 2. X yang dikuadratkan ya. Nah, untuk menggambar yang grafik kedua ini bagaimana? Langkahnya sama seperti yang kemarin itu. Selain buat dulu X-nya itu sudut-sudut istimewa dulu, buat tabel X sudut istimewa, terus kalian cari Y-nya. Lalu kalian letakkan di koordinat kartesius. Lalu setelah itu kalian tarik garis lengkung. Nah, untuk kedua grafik ini apakah sama? Tentu saja tidak, ya kan? Cara fungsi sudah ada perubahan. Untuk yang kedua dia ada 1 ditambah sin X. Jadi cari dulu sin X-nya, baru ditambahkan 1. Lalu ada Y sama dengan sin kuadrat X. Itu nanti sin X kuadrat. Itu nanti sudut X-nya dikuadratkan. 0 dipangkat 2 kan tetap 0. 30 dikuadratkan jadi 90. 60 kuadrat jadi 360 dan seterusnya. Nah, untuk grafik ini Y sama dengan cosec X. Sudah ada yang mencoba? Sudah ada yang mencoba mencari bagaimana bentuk grafiknya? Y sama dengan cosec X, Y sama dengan secant X, Y sama dengan cotan X. Ada sudah mencoba di rumah? Jonathan Marcelo bagaimana? Sudah mencoba bikin grafik ini? Jonathan? Kalau Felicia Yohana bagaimana? Belum, Pak. Saya baru yang sin Y sama dengan cos X. Belum mencoba ya? Oke, ini bisa kalian coba nanti di rumah. Cara gambarnya sama. Kalian bikin dulu tabelnya. Nanti X-nya itu adalah sudut-sudut istimewa ya. 0, 30, 60, 90, dan seterusnya. Terus Y-nya nanti kalian cari cosec X. X-nya kalau 0 itu berapa? X-nya kalau 30 berapa? 60 berapa? Dan seterusnya. Nah, nanti ketika kalian sudah menemukannya, kalian letakkan titik temunya ini di koordinat kartesius. Kartesius yang garis ini ya. Dia ada di titik mana? Lalu setelah selesai, kalian tarik garis. Nanti kalian akan mendapatkan grafik fungsinya. Untuk grafik fungsi sendiri, untuk yang bentuk persamaan yang seperti ini ya, yang fungsi ini, itu ini untuk yang kosekan X, Y sama dengan
Sekant X, grafiknya akan seperti ini dia. Untuk sekant X dia hampir sama, hanya saja dia bergeser. Lalu untuk tangan X, tangan buat. Yang untuk tangan bisa kalian coba sendiri ya. Ini yang grafik fungsi tangan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari jumlah dan selisih dua sudut. Dua sudut itu rumusnya seperti ini. Cos alfa